Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas tentang Student Centered Learning, ya. Bagaimana sih sebenarnya SCL ini? Mungkin bagi dosen ingin tahu lebih lanjut, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini lebih berguna. Kita lihat ya. Seperti pada video sebelumnya, kita sudah tahu Student Centered Learning itu dia terjadi interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, ya. Nah, ini berfokus pada mahasiswa, di mana dosen hanya sebagai fasilitator, hanya pengarah, ya, penjaga begitu ya, kalau bahasa mudahnya begitu, supaya materi kuliah tidak melenceng atau materi kuliah kurang, gitu ya, atau terlalu berlebihan atau terlalu lebay gitu ya, atau berkurang gitu. Jadi disinilah posisi dosen untuk menambah atau mengurangi, membatasi atau mengarahkan gitu ya materi kuliah yang ditemukan oleh si mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama. Jadi mahasiswa ini sebagai person yang aktif sebenarnya untuk mencari sumber ilmu secara mandiri dan bersama dengan temannya, yang dia cari sesuai dengan topik dari materi kuliah, ya. Dia bisa ditemukan di website, dengan di e-book atau e-journal, atau sumber-sumber lain dari buku gitu ya, atau dari tutorial dan lain-lain begitu. Nah, jadi dengan begitu mahasiswa akan lebih memahami, tidak hanya sekedar menghafal gitu ya, benar memahami dan mengaplikasikan materi yang dia temukan, yang kita arahkan juga begitu. Terus juga terjalin kerja yang kolaboratif, demokratis gitu ya, dan adanya tumbuh rasa kepemimpinan, bekerja sama, kooperatif dari si mahasiswa ini. Dia jadi lebih berani mengekspresikan pandangannya, pendapatnya, ya. Kalau dulu ya secara tradisional ya, baik di sekolah maupun di kuliah itu cenderung mahasiswa itu diam, nurut aja gitu ya. Jangan begitu sekarang. Sekarang ini adalah kita memberikan anak itu bukan maksudnya kebebasan ya, tapi kemerdekaan untuk menentukan nasibnya atau menentukan masa depannya begitu ya, menentukan belajarnya begitu, tanpa dicampur tangani oleh dosennya maupun dari orang tuanya. Ya, sorry itu saya ngomong seperti itu, karena kalau di perguruan tinggi itu anak-anak itu sudah masa-masa transisi mau ke dewasa, dari remaja ke dewasa. Jadi orang tua mahasiswa itu harus ngerti, jangan membuat anak-anak jadi manja, tidak mandiri, tidak bisa mengekspresikan pendapatnya atau pandangannya, harus nurut gitu kan. Nah, di sini justru peran orang tua atau peran juga dosen itu lebih jadi teman di sini, atau sebagai pendengar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak diktatoris begitu ya. Mahasiswa akan lebih memahami materi, tidak hanya menghafal, dapat mengaplikasikannya, terjadi kerja kolaboratif, kooperatif ya. Terus juga terbentuk kemandirian, terus juga kemampuan yang kreatif dan inovatif, karena mereka melakukan evaluasi dan memberikan solusi, menyelesaikan masalah begitu ya. Menyelesaikan masalah dari yang dia temukan dari ilmu yang pengetahuan yang dia dapat begitu, dan juga dari dirinya sendiri begitu. Jadi tahu begitu. Ya, kalau ada sebuah kasus atau masalah, dia tahu bagaimana bereaksi gitu. Jadi mandiri begitu. Jadi orang yang dewasa begitu. Oke. Nah, di Student Centered Learning ya tentu saja kita ada dia cenderung kita menggunakan yang blended learning juga di sini, metode blended learning ya. Nah, di sini blended learning di situ ada juga hybrid learning ya, bisa tatap maya, bisa tatap muka. Tapi disukai atau bukan disukai ya, sebaiknya itu adalah bentuknya blended learning, adalah
adalah mix dari campuran dari tatap kuliah dengan dosen, kuliah sendiri, kuliah dengan teman-temannya, kuliah mencari sumber-sumber materi-materi tambahan yang dia temukan di luar kampusnya atau di sumber-sumber lain begitu, baik secara online maupun tidak online begitu ya. Nah, itu diharapkan seperti ini ya. Jadi di SCL itu sebaiknya ada blended learning, terus juga ditambah kalau untuk bisa juga ditambah kalau memang benar-benar full online dan juga menggunakan media-media elektronik pembelajaran begitu, bisa menggunakan e-learning. Nah, ini kita untuk e-learning ini kita sudah bahas ya, tentang blended learning juga kita sudah bahas sebenarnya. Jadi di sini dia bisa menggunakan menemukan ilmu itu dengan berbagai cara yang dibantu oleh alat-alat elektronik. Kalau secara digital sekarang kan dari laptop, dia browsing dari website, dari cari e-journal, cari e-book begitu, dari website resmi begitu, atau tutorial streaming atau video ajar. Dan di sini disatukan ke dalam sistem yang dikenal dengan Learning Management System atau LMS. Salah satu contohnya adalah Google Classroom gitu ya. Tapi biasanya juga tiap kampus sudah buat sendiri sistemnya, atau justru si dosen juga sudah buat sendiri begitu, bisa langsung digunakan oleh mahasiswa. Tinggal buka materi pertemuan minggu ini, nyalakan video streamingnya, tinggal klik tinggal download materinya, download tugasnya, tinggal klik link untuk tatap mayanya begitu, untuk diskusi dengan dosen, diskusi dengan mahasiswa lain, lalu submit tugas. Nah itu ya, jadi lebih praktis cara maya dengan berbagai macam media elektronik gitu. Nah, contohnya ya untuk SCL itu ya. Jadi jangan full ceramah 2-3 SKS. Aduh, kasihan anak-anak itu menzolimi anak-anak, karena manusia itu 30-40 menit hanya bisa menerima ceramah. Kalau lebih dari 40 menit atau 30 menit itu informasi udah nggak masuk. Percuma Bapak Ibu teruskan ceramah itu sudah pasti tidak masuk itu di kepalanya mereka. Jadi memang harus dicampur dengan diskusi, dengan tugas, dikombinasikan ya. Bisa dibuka dengan tutorial, atau kadang tidak usah pakai tutorial, hanya pembuka saja langsung ke diskusi boleh, atau boleh dengan tutorial dulu yang general aja dulu. Setelah itu masuk ke diskusi supaya lebih detail ya, dia temukan sendiri begitu. Ada cari sendiri di artikel jurnal ilmiah ya, di website yang resmi, terus di artikel-artikel berita begitu untuk mencari materi kuliahnya atau topik kasus yang sedang dibahas atau sedang mau diselesaikan begitu. Seperti itu. Jadi di dalamnya saran saya ada small group discussion. Mahasiswa itu dibagi beberapa kelompok begitu. Terus mereka bisa diskusi. Jadi bisa nanti bentuknya tutorial langsung small group discussion. Setelah itu selesai. Bisa seperti itu. Bisa juga diskusi. Diskusi tidak pakai tutorial, tapi biasanya diskusi ini yang cocoknya pas pada saat kita menggunakan problem based learning atau project based learning ya. Itu bisa langsung kita diskusi problem based learning sama problem based learning atau project based learning, atau kombinasi tutorial dulu. Setelah itu mereka diskusi tentang tutorial itu, terus difasilitasi oleh dosen, terus masuk ke diskusi, mereka presentasi atau memberikan atau bukan presentasi, malah langsung diskusi dengan setelah diskusi dengan temannya, langsung diskusi dengan dosennya, lalu
difasilitasi oleh si dosen supaya diarahkan, jangan berlebihan, jangan kurang gitu ya, supaya materinya memang sesuai gitu, sesuai dengan RPS begitu. Nah, lalu selesai. Kalau saya sih saya nggak pakai tugas PR lagi gitu kalau saya, tapi ya, karena menurut saya sudah efektif di situ gitu. Jadi ya kalau ada yang mau pakai ngasih tugas, silahkan saja, tapi mungkin saya agak berbeda. Waktunya belajar, waktunya mereka tidak belajar, ya waktunya tidak belajar, begitu aja saya. Oke. Nah, apa sih bedanya? Kok ada small group discussion, ada problem based learning, ada project based learning? Nah, itu tergantung ya. Kalau yang untuk mata kuliah yang teori, saya sarankan ada tutorial sedikit terus langsung diskusi atau small group discussion, itu silahkan. Tapi kalau misalnya teorinya menuntut supaya mereka menemukan penyelesaian sebuah kasus begitu, atau menganalisis atau mengevaluasi sebuah kasus, atau sampai justru memberikan saran dan memberikan penyelesaian, itu bisa pakai problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis kasus gitu, misalnya kasus banjir, misalnya kasus kemacetan misalnya, atau kasus kalau di arsitektur misalnya masalah iklim, perubahan iklim misalnya. Gitu. Jadi mereka akan menemukan sendiri mereka melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan menarik kesimpulan, dan juga memberikan penyelesaian, pandangan dan pendapat, kritik dan saran gitu. Nah, kalau yang praktikum, studio, lab, bengkel, biasanya pendekatannya ke project based learning, langsung mendesain atau membuat sesuatu gitu. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah tahu lah ini, jadi saya tidak perlu jelaskan itu apa, tapi mungkin nanti kesempatan berikutnya saya akan lebih dalam lagi, apa itu small group discussion, apa itu problem based learning, apa itu project based learning gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan masukan untuk segera merubah RPS-nya, terus juga metode belajarnya. Dengan begitu, siswa kita jadi benar-benar belajar dan menjadi mandiri, dewasa, dan juga menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Gitu. Terima kasih. Komen dan saran di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.